friends, welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Di video kali spesial banget karena kita bakalan unboxing statue anime resin yang sebelumnya gue itu belum pernah sama sekali unboxing, friend. So, Ray, di video kali ini kita bakalan unboxing anime Tokyo Ghoul. Mantap. Wah, ya, dan ini brandnya adalah Figurama, license asal Hong Kong. Dan ini spesial banget, langsung dikirim dari Hong Kong ke rumah gua. Itu luar biasa sih itu. なんで僕 Gua nggak tahu sih, friends, sebenarnya di Indonesia ini banyak nggak fansnya Tokyo Ghoul? Banyak, Bro. Banyak ya? Banyak dong. Tapi kayaknya nggak sebanyak Naruto dan One Piece. Oh dong. iya, karena kalau Naruto sama One Udah Piece lama. itu udah Kalau Tokyo pasaran Ghoul lah. kan baru. Betul. Ya, oke, so langsung aja kita akan unboxing Tokyo Ghoul Kaneki versus Yamori. Karena memang Figurama ini dia itu spesialisasi bikin dua figur yang lagi berantem. Jadi ini kita dapat dua figur ya. Dapat dua figur. Tapi sebelum unboxing, ya, karena gua udah pakai baju super keren Tony Stark buatan Franz Stark Show, lu gua bakalan kasih satu baju lagi, Ray. Wes, Spider-Man buatan Franz Stark Show. wes. Jadi Mantap. ceritanya Tony Stark dengan asistennya Peter Parker. Ya. So, friends, buat kalian yang pengen beli baju superhero keren, langsung aja follow IG-nya di @FranzStarkShop. Sambil kita ganti baju, jangan lupa subscribe dulu. Now. Kasih buat kalian yang sudah subscribe, gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Baik, Peter Parker, kalau gitu lu angkat ya. Ini, friends, jadi kalau punya asisten itu enak banget. Bawa sini, Ray. Kita bakalan unboxing. Sebenarnya dia itu boxnya nggak begitu gede, Oh iya ya. ya kan? Dan dia itu beratnya paling juga cuma 13 kilo lah, friends. Ya ini nggak gitu berat. Ya, tapi uniknya karena Figurama itu bikin ya tadi lagi berantem. Jadi beli satu figur sebenarnya kita dapat dua karakter. Kaneki lawan si Yamori. Betul. Dan itu tuh salah satu fight yang paling fenomenal Betul. di Tokyo Ghoul. Karena kalau gua nggak salah ini awal-awal banget si Kaneki bisa berubah kan. Betul, betul Ya, banget. jadi ini ikonik banget. So buat kalian yang nonton Tokyo Ghoul pasti suka banget dengan ini statue. Betul. Ya, langsung aja kita unboxing karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki. Betul. Why don't you chew on this? Ini masih segel dan ini beneran dikirim langsung dari Hong Hong Kong. Oke, dan gua nebusnya bayar cukai, Bang. Wah. Jadi ini barang resmi masuk Indonesia legal. Wes, Iya mantap. dong. Dan Figurama salah satu brand yang packagingnya cukup bagus, Ray. Hai. Nah, Wes. kita buka boxnya. Ini dia, friends. Oke, Tokyo Ghoul Kaneki versus Yamori Elite Fandom Statue buatan Figurama, dan ini adalah license. Jadi resmi bayar license, ujung-ujungnya lu lihat ada kayak semacam besinya sehingga Ya, petok. ujung-ujungnya itu ada kok. Oke. Wah. Ini kayaknya manual book sama sertifikatnya. Wes. Oke, dan ini adalah figurnya, men. Eksklusif banget karena kan biasanya pakai isolasi ban, lap ban. Figurama dia pakai sistem apa namanya ya? Perapet. Perapet lah bahasa kerennya. Oke. Kita akan cek. Oh, ini layer yang atas, Ray. Wih, ada kerabang, ada kerabang. Iya. Kaget, men. Gue pikir itu kerabang asli loh. Tokyo Ghoul itu dia unsur-unsurnya agak dewasa ya, Agak maksudnya gore gitu memang. kan darah, Betul, betul. kemudian bunuh-bunuhan. Betul. Apalagi sebenarnya si mereka ini sebenarnya ada Sadis enak banget. ditonton Sadis sebenarnya. banget. Dan jujur aja gue tuh orangnya agak takut sama darah sih, makanya gue kurang bisa enjoy Tokyo Ghoul. Ah. So ini dua lapis kayaknya. Nah, Wis. bawahnya adalah base-nya, friends. Kemudian atasnya adalah figurnya. Lu bawa yang paling berat, Ray. Gue bawa yang ringan. Tony Stark. Ya kan? Asistennya Peter Parker. Siap, Mr. Stark. Kuat nggak? Buat dong. Kai, come on, Kai. Come on. Nah, jadi friends, sebenarnya unboxingnya nggak cuma berdua. Ada Tony Stark,
ada Peter Parker, juga ada Mark 50. Ya. Ya kan? Betul. Ini background terbaru Frans Sanjay Channel. Latar belakangnya adalah ini, men. Mark 50. Satu Gagal banget banding satu. satu. Ini lebih gagal lagi kalau kita nyalain dulu. Oh. Yes. Friends, Ray. Ah. Jadi asiknya statue yang license itu karena kita dapat semacam beginian nih. Iya. Manual book plus sertifikat di segel. Betul. Ini kayak segel dari Pakai Konoha, wax men. ya. Benar. Ini agak susah nih buka segelnya nih. Nah. Oh, ini artnya. Nah, itu artnya. Ah. Oke, jadi kayak semacam spoilernya. Kemudian yang kedua adalah, nah ini friends, sertifikat bukti kalau dia itu adalah original, otentik dan license. Wis, mantap. Sampai ditanda tangan langsung sama CEO-nya, ada hologramnya. Jadi kan maksudnya kesannya itu lebih eksklusif. Berarti ini yang bikin mahal ya? Ini yang bikin mahal. Dan kalau lu perhatikan manual booknya juga kualitasnya bagus. Berwarna, ada langkah-langkahnya. Dari step pertama, step berikutnya, mana-mana dulu aja yang harus kita pasang. Wow. Nah, sampai akhir ini ada semua, Ray. Mantap. Apa itu, Kai? Mau unboxing juga? Hah? Nah, apa itu? Coba lihat. Kasih lihat kamera, kasih lihat kamera. Bagus, kasih lihat kamera coba. Keren ya? Bagus ya? Oke, pelan-pelan. Karena resin itu bahannya cukup fragile. Jadi kalau jatuh, tibebet, geus pasti, pepes, berkeping-keping tah, jadi atom. Wah, ini menyeramkan nih ya. Lumayan kan? Nah. Wah, ini biasanya cukup berat, Ini friends. lumayan nih. Biasanya baliknya ada sesuatu nih. Ah. Nah, dan dia bisa nyala, friends. Karena ada baterainya nih. Nuh, Oh, ini pakai baterai biasa ya? pakai baterai biasa. Dan gue penasaran banget, nanti kita bakalan cek nyalanya kayak gimana. Mantap. Tuh lihat friends, gue dapat nomor 005 Nomor dari cantik nih. 800 piece seluruh dunia. Mhm. Biasanya statue itu di atas 1000, ini Figurama bikin cuman 800. Oke. Oke, dan dia itu biasanya bulat. Uniknya adalah di setiap part-part base-nya itu ada karakter-karakter si Tokyo Ghoul. Betul, Ya ini kan? muka-mukanya mereka ya. Nah, ini ada versi Kanekinya, friends. Oke, kemudian ini ada beberapa karakter-karakternya lagi, ya. So far sih gua rasa base yang paling unik, base yang paling beda dari biasanya adalah ini, Ray, Figurama ini loh. Kemudian dia tuh atasnya konsepnya itu kayak runtuhan-runtuhan batu. Kemudian ada sedikit darah-darahnya. Kemudian ada lumut-lumutnya sedikit, catnya bagus banget, weatheringnya realistik. Oke, wah gelo sih. Oh, ini si Yamori atau panggilan lebih terkenalnya itu Jason ya. Betul. Panggilan Karena dia kerennya lah. Topengnya itu, Fran. Ah, topengnya itu Jason. Betul. Mirip-mirip si Jason ya. Betul. Ya. Coba cari yang Kaneki, Ray. Nah, yang kali ini kayak di desain satunya lagi deh. Oke. Nah, ini dia, friends. Wow. Keren, men. Dia itu tangan sebelah kanannya, lu perhatikan udah mulai keluar jurusnya gitu. Dia nyambung, friends. Badannya sama kakinya yang terpisah adalah tangan sebelah kiri plus kepalanya. Lu lihat, friends, keren banget. Efek dari jurus darah-darahnya itu parah sih. Ya, detail banget, realistis banget. Kemudian otot-ototnya rapi banget. Ini cukup berat, friends, yang menandakan kalau kualitas resin yang dipakai Figurama itu sangat bagus. Oke, belum lagi celananya. Lu lihat ikat pinggangnya rapi banget, nggak ada yang meluber. Efek-efek kerutnya, kemudian tekstur dari celananya, wah amazing sih. Terus ini, friends, kakinya, sepatunya juga dibikin dengan sangat bagus. Tali sepatunya gokil sih ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Empatnya kita keluarin semuanya, nanti kita mulai merakit. Siap. Oke. Nah, ini gue yakin adalah ekornya si Kaneki. Karena kan dia itu kalau gue nggak salah dapat kekuatan dari si Rise ya. Betul, Siapa namanya? Rise ya. Dari Rise. Itu cewek cantik banget ya. Betul. Sayang dari awal udah die ya. Kayak mamanya Naruto ya Tuh, sebenarnya kalau kayak si Kushina. Cantik banget. 私を受け入れるということ。 Ini ada ekor yang lebih panjangnya lagi, friends. Nah, oke, lu lihat teksturnya percis banget sama di animenya. Oke, ada batu-batunya sedikit yang melayang-melayang gitu. So, kita simpen dulu. Dan ini bahannya semuanya full resin. Oke, friends, jadi layernya paling bawah habis. Part-partnya udah kita keluarin semuanya. Oke, tinggal ini nih, yang kecil-kecil semua nih.
Kanekinya belum kelihatan ya. Kanekinya ini. Gue yakin ini adalah kakinya si Kaneki, friends. Nah, bener kan? Ini kakinya Kaneki. So, kita cari badannya Kaneki ini. Ah, ini nih. Ah, Nah. wow. Lu lihat, friends. Oke, ini Kanekinya gue suka banget karena efek dari bajunya itu fantastis. Ini kerut-kerutnya super parah, super epic banget. Lu lihat ada robek-robeknya sedikit. Ini gue yakin pasti bikinnya sangat-sangat susah, friends. Karena paling gampang kalau bikin bajunya biasa aja, tapi ini Figurama dia bikin kayak baju yang habis dicakar sama si Jason. Betul. Oke, ada efek-efek darahnya sedikit di dalamnya. So, ini amazing sih. Wow. Kita pun dapat kursi. Ini adalah tempat waktu si Kaneki disiksa ya. Betul. Ini ngeri, friends. Lu perhatikan ada darah-darahnya. Oke, kemudian dia itu bahannya kayak perpaduan dari kayu dan dari besi. Padahal ini semuanya resin, Ray. Nah. Coba pegang kalau nggak percaya. Ya, mantep sih. Ya kan? Iya. Jadi dengan permainan cat yang sangat apik dan menarik, membuat kita itu seolah-olah bahannya itu dari kayu dan besi. Betul. Padahal ini semuanya resin, friends. Mantap. Kayak keramik gitu. Ini mantep banget nih. Ada yang karat-karatnya, ada weathering-weatheringnya, darah-darah cipratannya. Gelo sih, ini ngeri banget sih. Ini kalau di film horor biasanya yang beginian tuh suka dijadikan media buat horor-horor halus. Betul, betul. あの大切な秀く Nah, kita dapat kepala si Jason yang belum berubah. Oke, ini percis banget, giginya rapi banget, matanya, codet-codetnya, gila sih. Nggak cuma satu, friends. Figurama pun kasih beberapa pilihan opsi muka. Itu apa, Ren? Oh, itu tangannya. Dapat tangan si Jasonnya ya. Sampai ada urat-uratnya tuh kelihatan Betul. Ini adalah kepala si Jason yang transisi mau berubah menunjukkan jurusnya, friends. Ini dia mukanya sang tokoh idola Kaneki. Karena gue yakin Tokyo Ghoul pasti orang banyaknya suka Kaneki. Iyalah. Dan menariknya Tokyo Ghoul itu hampir setengahnya yang nonton cewek, Ray. Oh, Karena mungkin Kanekinya ganteng kayaknya ya. benar-benar. Dia itu kan sebenarnya anak SMA ya, Betul. yang biasa aja. Dia kalem. Lagi masa-masa puber dia kan, Benar. lagi suka-sukanya sama cewek. Betul banget. Kemudian Betul. ketemu sama Shirise. Dan akhirnya dia malah digigit kan. Betul. Wih, Ini yang paling terkenal nih. ini juara nih. Ini yang dia pakai Topeng. topengnya, betul. Ini Kalau gua topengnya nggak dia. salah nama yang bikin topeng siapa sih? Wah, gue lupa. Pokoknya yang banyak ditindik-tindik itu Iya lah. iya, Iya. ya hype banget kan Betul. orangnya kan. Jadi Betul, kerennya itu di setiap orang yang punya kemampuan vampir itu bisa bikin topeng. Jadi dia itu dipilihin Pilih sesuai ya. dengan kriteria karakternya dia. sesuai karakternya. Betul. Dan si Kaneki dia lebih memilih topengnya seperti itu. Betul. Walaupun agak mirip Kakashi ya. Benar juga. Cuman giginya ngeri sih. Betul, betul. Nah, friends, kita dapat 3 buah head sculpt Kaneki totalnya. Lu lihat. Oke. Karena memang biasa statue itu kelemahannya kita bosen, Ray. Karena kan nggak bisa pose. Makanya Figurama kasih opsi 3 head sculpt. So, kita bisa pilih mana yang mau kita pajang. Ini, friends. Oke, sama kayak tempat penyiksaan si Kaneki kan. Betul. Ada tangnya, ada cipratan-cipratan darahnya. Tahu nggak tangnya buat apa, Fran? Buat apa, Ray? Buat Cabut gigi. Bukan. Motongin jarinya si Kaneki satu-satu. Balik. Balik. Ada scene lagi tuh. Ada. Kebetulan gua belum nonton, men. Betul banget, ada. Jadi Dipotongin satu-satu. semengerikan itu Betul filmnya ya. banget. Wah. Coba kalian yang takut darah sih, kayak gua sih mendingan jangan, friends. Nah, lalu lo dapet ini nih kan, kalau tadi sebelumnya ini yang si Jason punya, kalau ini si Kaneki punya nih. Oh, gua tahu, Ray. Jadi kan karena ini head sculpt-nya banyak. Ah, ini buat disimpan di ya, situ juga ya. Kita kan nggak mungkin pasang semuanya. Benar-benar. Jadi Figurama kasih kayak semacam pajangan untuk kita pasang head sculpt-nya doang. Nah, oke kayak oke gini. oke. Ini sih Jasonnya. Jadi nggak mau bazir gitu. Benar. Seringkali kan kalau banyak aksesoris, ya sisanya nggak kepake disimpan di box. Makanya Figurama kasih semacam gini, friends, dudukan gini. Jadi kita bisa bahas gitulah. Oke, Oke. menarik banget. Ini masih penyiksaan si Kaneki. Terakhir, Nah, yang tadi gue sempet kaget, friends. Aduh. Kita dikasih kelabang, men. Kaki 1000. Lu lihat ini. ini terkenalnya itu red head apa ya? Centipede ini tuh Buat kalau di apa tuh? anime itu. Ah. Ini tuh jadi labang yang paling ganas gitulah. Dimasukin ke telinga, Frans. Balik. Dimasukin ke telinga Dimasukin orang. ke telinganya si Kaneki ini tuh. Oke, sekarang kita akan mulai langsung ngerakit.
So buat kalian fansnya Tokyo Ghoul boleh bantu subscribe, come on. Kasih buat kalian yang sudah subscribe, gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Karena ada manual booknya, semuanya menjadi lebih mudah. Oke, pertama base-nya dulu. So ini kita tempel di sini nih. Nah, pelan-pelan. Cukup presisi, nempelnya pakem, gak usah takut jatuh. Berikutnya adalah kursinya Ray ya. Kursi so komen nempel Ray. Kemudian ininya nih. Nah, jadi di setiap partnya itu ada magnetnya friends. So kita tinggal tempel aja di setiap base-nya. Nah ini kursinya udah nempel di sini. Oke, berikutnya gentong yang isi darahnya di sini nih. Nah, 6 di ini friends, 6 di sini. Tempel ya. Lu lihat friends. Jadi kalau brand-brand license itu biasanya nempelnya itu sangat presisi dan enakeun. Mantap. Nih lihat nih. Ada magnetnya lagi. Ada magnetnya. Jadi nggak perlu susah-susah kita. Nah, terakhir di Sini. halaman pertama dan friends kita lanjut ke halaman yang kedua. Oh, langsung kita tempel si Jasonnya nih. Tangan sebelah kirinya ini nih. Edan sih. Dia ototan bisa ya. Iya dan Tempel. Nah, kemudian kepalanya tinggal kita pilih friends. Gua sih lebih suka yang tadi ini nih, yang hampir keluar jurusnya nih. Sini. Oke, so tempel di sini friends. Lu lihat, di sininya ada lubang. Oke, di kakinya ada lubang. Ini packnya panjang banget dan harusnya kuat friends, nggak akan bending. Oke, pelan-pelan. Jadi posenya si Jason itu ekstrim friends. Dia cuma nempel di batunya, seakan-akan terbang dan mau ngehajar si Kaneki. wah. Oke? Nah, ini nih. Nah, ini nih pasang di sini. Oh, oke. Nextnya bagian dari jurusnya si Kaneki di sini nih. Ini yang cukup mengerikan Ray. Ya, ini koneknya ke ekor ya. Ya, ini koneknya sini nih. Wow. Ini sini ya. Tuh. Pelan-pelan. Nah, seperti ini friends. Kalau kita mau pasang yang itu, kepalanya harus yang ini. Nah, Begini nih. Nah, jadi dia nanti bakalan begini friends. Oke, jadi ada dua versi. Kalian mau yang A atau mau yang ini. Oke, kalau kalian mau yang ini, head scalper satunya bisa disimpan di sini, kemudian ininya di sini. Oke, jadi ini gila sih, Figurama super baik banget. tak ada yang kebuang. Iya, jadi nggak ada yang kebuang. Nah, so nextnya kita lanjut langsung ke si Kanekinya friends. Ya, ini yang paling gokil nih. Oke, so kita sambungin dulu kakinya sama. Oh beda friends. Gue pikir awalnya badannya nempel ke celana, ternyata enggak Ray. Jadi ini nempel ke sini masing-masing ya? betul. Feeling gua. Nah, yang ini buat di kepala atas. Oke, seperti ini. Ya, edan sih. Wah. Kalau gini tanpa kaki. Ya. Satunya lagi kaki yang ini sini nih. Nah, gile. Udah gitu terakhir kita tinggal pasang kepalanya. Kepalanya paling cocok yang ini, friends. Karena kan ini lagi mode battle gitu kan. Oh, man. Terakhir tinggal si kelabangnya. Dan ini kalau gue perhatikan tinggal kita random aja sih. Letakin di ininya Ray. Karena memang gak ada colokannya juga. Dan yang paling gue suka dari Figurama adalah karena dia tuh konsepnya mereka berdua lagi berantem. Mantap sih. Biasa kalau lu bikin statue sendirian itu jauh lebih mudah daripada berdua. Karena kan kalau berdua dia tuh harus pikirin posenya, Betul. pikirin gayanya,
Udah gitu harus mikirin base-nya kayak gimana. Nah, ini luar biasa banget sih. Iya kan? Jadi ini konsepnya itu benar-benar amazing dari Figurama, bisa bikin dua karakter lagi berantem dalam sebuah statue. Itu gokil ya. Ya, belum lagi pose-nya nice banget. Si Jason-nya, si Kaneki-nya, detail baju masing-masingnya amazing. Kemudian head sculpt mukanya percis. Benar. Mirip banget. Gak cuma itu aja friends, Figurama pun kasih beberapa alternatif. Oke, lu bayangkan Kaneki sampai ada 3 head sculpt-nya, Jason ada 2. Nggak sampai di situ, karena Figurama pun kasih bassnya atau dudukannya. So kita bisa pajang seperti ini friends. Menarik banget, dengan harga segini kita bisa dapat komplit. Udah gitu base-nya pun keren friends, karena setiap unsurnya, setiap elemennya itu mewakili dari figurnya sendiri. Betul. Jadi karena ini pertempuran antara Kaneki versus Jason, so Figurama kasih base-nya yang berhubungan sama si Kaneki dan Jason. Di scene-nya itu ya. Ya, jadi nyambung dan konsisten. So, friends, gitu aja review kita, gua dan Ray, Kaneki versus Jason buatan Figurama. Mantap. Bagi gua pribadi, ini adalah the best statue Kaneki. Karena so far baru dikit banget pabrik yang bikin statue Tokyo Ghoul. Mungkin karena license-nya mahal. Kan animenya lagi hot tuh. Betul, animenya keren banget sih. Ya, jadi baru Figurama, dan ini gua rasa the best statue Tokyo Ghoul by Figurama. So buat kalian yang pengen beli, kayaknya ini worth it banget sih friends. Keren parah, bahan resinnya bagus, konsepnya menarik, semuanya the best. Detailnya mantap lagi. Kayaknya mantap. Buat kalian pecinta Tokyo Ghoul pasti suka deh. Betul. Gitu aja friends, gue Fran Sanjaya, saudara gue si Ray. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Sip. Buat para wibu. Ray Alexander. Ray Alexander. Isinya semuanya wibu friends. Betul Bahaya, banget. ya. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di share video ini friends. Bye bye. God bless you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Gue doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.